Ya, kembali lagi bersama Pipin Sukandi. Jadi hari ini saya akan ngebahas tentang teknik negosiasi. Sebenarnya apa sih itu negosiasi dan bagaimana untuk teknik bernegosiasi? Negosiasi itu berasal dari kata to negotiate atau to be negotiating, yang dari bahasa Inggrisnya berarti merundingkan dan membicarakan tentang kemungkinan tentang sesuatu kondisi atau tawar-menawar. Nah, biasanya untuk teman-teman semuanya, percaya atau tidak, tiap hari kita melakukan yang namanya negosiasi. Cuma kita nggak sadar, biasanya itu yang disebut dengan negosiasi. Negosiasi itu melibatkan minimal 2 orang. Anda dengan pacar Anda pun pada saat mau makan kan kadang bisa suka nanya, kamu mau makan apa? Nah, itu sedang melakukan negosiasi. Atau Anda mahasiswa sedang meminta uang kuliah ke orang tua, sekaligus menawarkan, mau dong saya minta uang jajannya dilebihin ya ke orang tua kita, dan itu sedang melakukan negosiasi. Cuman kadang kita nggak sadar bahwa kita sedang melakukan yang namanya negosiasi. Kenyataan di kitanya ya antara tanya jawab aja, padahal itu bukan. Tujuan dari negosiasi sendiri sebenarnya adalah untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, tapi ada beberapa kelemahan dari si negosiasi itu sendiri. Ya, efek negatifnya apa sih? Pertama, kita sebagai manusia tidak bisa mempertahankan kontrol emosi dari kita. Biasanya kebanyakan kalau sudah nawar, kita sedang berada di posisi ya saya sebagai konsumen, bahwa barang yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan itu adalah nggak cocok buat kita. Akhirnya kita lebih banyak ke emosinya. Nah, efeknya apa? Efeknya akhirnya kedua belah pihak persepsinya belum sama, masing-masing persepsinya berbeda, sehingga tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan yang paling parah, setelah tidak ada kesepakatan itu akhirnya timbullah konflik. Nah, kalau udah ada konflik, otomatis tidak akan terjadi negosiasi di antara kedua belah pihak itu. Nah, sebenarnya manfaat negosiasi sendiri itu untuk apa sih? Pertama, untuk mendapatkan kesepakatan baik antar personal maupun antara badan usaha. Misalnya Anda bekerja mewakili suatu perusahaan, setelah ada negosiasi maka yang bekerja sama itu adalah perusahaan ke perusahaan sendiri. Tetapi yang banyak lakukan di kita di masyarakat biasanya adalah negosiasi untuk perorangan, seperti Anda jajan atau Anda menawar suatu barang, itu adalah sedang melakukan negosiasi untuk personal. Kalau dalam perusahaan biasanya negosiasi itu lebih luas lagi, biasanya untuk bisnis. Nah, macam-macam negosiasi itu ada apa? Pertama, ada negosiasi distributif. Apa itu negosiasi distributif? Itu adalah negosiasi di mana terdapat situasi antara kalah dan menang. Jadi antara negosiasi itu ada yang ingin kalah, ada yang harus menang. Itu disebut dengan negosiasi distributif. Contohnya apa? Misalnya kalau Anda interview terus Anda tawar-menawar gaji, itu kan pasti ada satu sisi dia akan mempertahankan satu poinnya dan satu sisi pasti akan menerima. Itu biasa disebut dengan kontribusi distributif. Yang kedua, ada negosiasi integratif, yaitu negosiasi yang mengusahakan suatu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan suatu pemecahan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, terus karakter negosiasi itu apa? Pertama, harus melibatkan orang baik secara individu maupun perwakilan dari organisasi, dan memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai dengan terjadi kesepakatan. Jadi konflik itu adalah bukan konflik ribut, tapi perbedaan persepsi antara masing-masing pihak sehingga menyebabkan ada satu kesepakatan bersama. Tahapan negosiasi itu apa? Pertama, kalian harus melakukan persiapan. Bagaimanapun persiapan itu diperlukan. Jadi langkah pertama untuk melakukan persiapan adalah dengarkan secara jelas dulu. Ini mengenai negosiasi tentang apa. Yang keduanya adalah kesiapan mental dari si negosiator atau orang yang akan bernegosiasi. Berikutnya adalah pembukaan. Jadi setelah melakukan persiapan harus ada pembukaan. Jadi kita tiba-tiba tidak bisa langsung ke inti permasalahan, tapi harus ada pembukaan dulu dari si negosiasi tadi. Nah, pembukaan negosiasi itu apa sih? Pertama adalah dari body language atau badan kalian. Misalnya relax, tegas dalam pembicaraan, terus tidak pelin-pelan dan teguh dalam pendirian. Dan jangan lupa selalu senyum dalam bernegosiasi. Dan yang paling penting, mulai melakukan negosiasi, yaitu prosesnya adalah
tunggu saat yang tepat. Jadi kita harus melihat situasi di mana dari lawan bicara kita untuk melakukan mulai awal negosiasi adalah tunggu saat yang tepat. Kapan sih biasanya saat yang tepat untuk bernegosiasi itu? Pertama adalah pada saat kondisi dari si lawan main kita, lawan bicara kita adalah kondisinya mulai tenang dan kita sudah mulai masuk ke inti permasalahan apa yang akan dinegosiasikan. Dan jangan lupa pada saat proses negosiasi harus ada manfaat. Jika saya melakukan ini, apa manfaatnya untuk dia, apa manfaatnya untuk saya. Jadi prinsip dari negosiasi adalah win-win solution untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan biasanya di akhir ada yang disebut dengan bargaining zone, yaitu zona untuk tawar-menawar. Nah di sini mulai akan diputuskan nanti akhirnya bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak, baru kita akan memutuskan atas kesepakatan bersama. Oke, itu sedikit tentang bagaimana teknik negosiasi. Sebenarnya banyak banget yang harus disampaikan. Mungkin dalam waktu singkat ini saya mengantar untuk bagaimana cara kita melakukan negosiasi secara tepat.